Beragam suku, beragam daerah menjadi satu Indonesia. Warga perbatasan wilayah Indonesia, kenyataannya sebagian besar menjadi warga negara berkebangsaan abu-abu. Hidup di perbatasan dua negara, sebagian tetap bangga menjadi warga negara Indonesia, tapi sebagian lagi pindah ke warga negaraan demi kehidupan yang lebih baik. Di ujung timur wilayah Indonesia, perbatasan Papua, ternyata tercermin kecintaan warga perbatasan pada Indonesia. Salah satunya terlihat di perkampungan Yabanda, Kecamatan Kerom, Kabupaten Senggi. Perkampungan Yabanda terletak sekitar 5 jam perjalanan darat dari kota Jayapura. Tidak semua jalanan terlihat mulus, sebagian berlubang dan sebagian masih tanah keras. Terlihat pula sisi ruas jalan yang longsor. Inilah kampung Yabanda. Di kampung ini tinggal 2 warga negara, WNI dan WNA asal negara tetangga Papua Nugini. Mereka hidup berdampingan dan saling bahu-membahu. Tempat tinggal mereka sama-sama tinggal di rumah kayu. Tidak ada yang membedakan dalam kehidupan dan tempat tinggal keduanya. Sebagian di antara warga negara Indonesia dan Papua Nugini hidup dari hasil menjual biji coklat. Keberadaan warga PNG yang memilih untuk tinggal di kampung Yabanda Indonesia terlihat sejak tahun 2006 lalu. Saat itu, jumlah mereka mencapai 500 orang, hingga mereka menamakan kampung warga PNG sebagai Kampung Baru. Dan saat ini saya berada di Kampung Baru. Ini adalah warga PNG yang telah lama atau bertahun-tahun sejak tahun 2006 lalu tinggal di kawasan Indonesia. Dan mereka tinggal di sini satu kawasan dengan perkampungan warga negara Indonesia dan hanya dibatasi, ini adalah rumah mereka. Sementara di seberang hanya sekitar 4 meter itu adalah perumahan warga negara Indonesia. Mereka tinggal di kawasan ini dan akan tetap berada di sini demi untuk kehidupan keluarga mereka yang lebih baik. Sayangnya sebagian warga PNG yang menetap bersama keluarga mereka di wilayah Indonesia ini tidak mempunyai kartu identitas. Pengakuan kepala desa warga PNG memilih tinggal di Indonesia untuk mendapatkan kehidupan perekonomian dan pendidikan anak-anak yang lebih baik. Mamblu, Wiala, Waina, Pataniri, Nainere, ya kesatuan kampung Didi di Yabanda Hindu di distrik Singgi. Selamanya kami masuk kampung Didi untuk masukkan sekolah, buka kebun, lahan-lahan coklat, mau olah, mau jamin keluarga untuk jamin sekolah. Ada waktu untuk 2 negara membangunkan Kastrunggana. WNI Yabanda pun menerima kehadiran mereka sebagai saudara. Walaupun demikian, untuk memajukan kehidupan warga perbatasan yang ingin membangun daerahnya, Yahya, kepala desa Yabanda, meminta pemerintah untuk mendatangkan transmigran asal Pulau Jawa ke kampung Yabanda. Nah, sementara ini hubungannya bagus. Jadi karena satu keluarga, cuma hanya aturan negara yang membataskan, tetapi masalah hubungan dari dulu sampai sekarang tidak ada usaha adik kakak, jadi kita hubungan seperti biasa. Tinggal baik-baik, sama-sama makan, membangun, kita sama-sama jalan, tidak ada apa-apa. Kami memang dari tahun ke tahun saya sudah minta transmigrasi, tapi belum ya, makanya tadi saya masukkan karena permintaan masyarakat harus ada transmigrasi supaya cepat ada perubahan sama dengan Indonesia yang lain. Perkampungan Yabanda, perkampungan batas negara yang juga diwaspadai tempat melintasnya kelompok bersenjata. Dijaga satu regu TNI melakukan patroli di perkampungan hingga perbatasan kedua negara, Indonesia dan Papua Nugini. Hal berbeda justru terlihat di Kampung Mongkos, Serian, Sarawak, Malaysia. Perkampungan Mongkos ini adalah daerah perbatasan di kawasan Serian, Sarawak, Malaysia dengan Indonesia, di mana di Kampung Mongkos ini hanya berjarak 2,5 km menuju desa Segumun, Entikong, Kalimantan Barat. Di Kampung Mongkos tinggal ribuan warga negara Indonesia asal Kalimantan Barat yang kini telah berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia. Mereka telah hidup bertahun-tahun. Tak hanya itu, mereka pun menjadikan anak-anak dan cucu mereka sebagai warga negara Malaysia. Bahkan,
Selama tinggal dalam perantauan di negeri Sarawak, Malaysia, pemerintah Malaysia memberikan legalitas atau LC untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah Malaysia. Menurut keluarga Sahroni, 9 anaknya dan cucunya telah berkewarganegaraan Malaysia karena kehidupan perekonomian tinggal di Malaysia jauh lebih baik bila tinggal di perbatasan Kalimantan Barat. Potret kehidupan warga negara Indonesia berpindah ke warganegaraan ternyata tak hanya terjadi di Kampung Mongkos semata, tetapi juga perkampungan lainnya yang tersebar di perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia. Kecintaan tanah air yang terbeli.